Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat walafiat. Di video kali ini saya ingin berbagi informasi atau sharing ya mengenai kompetensi keahlian apa saja yang ada di sekolah menengah kejuruan untuk program keahlian teknik otomotif ya. Mungkin informasi ini bisa bermanfaat untuk adik-adik yang ingin melanjutkan ke SMK, khususnya pada program keahlian teknik otomotif. Kira-kira untuk otomotif di jenjang SMK itu apa saja sih ya. Jadi harapannya ini bisa memberikan gambaran umum ya, sehingga sudah bisa membedakan seperti itu untuk kompetensi keahlian yang ini apa seperti itu ya, sehingga nanti adik-adik tidak bingung dan memilih kompetensi keahlian sesuai dengan minatnya ya. Nah, kemudian untuk program keahlian teknik otomotif di jenjang SMK itu ada yang SMK 3 tahun dan ada yang SMK 4 tahun ya. Saya akan jelaskan yang 3 tahun terlebih dahulu. Yang SMK 3 tahun untuk kompetensi keahlian pada program keahlian teknik otomotif itu yang pertama ada TKRO ya, atau teknik kendaraan ringan otomotif ya. Namanya teknik kendaraan ringan otomotif ya. Jadi di situ belajar tentang otomotif khususnya pada kendaraan ringan ya. Kendaraan ringan itu maksudnya apa ya? Itu kendaraan roda 4 ya, seperti mobil-mobil penumpang ya. Mungkin kalau merek ya mobil-mobil penumpang punya Toyota, Honda ya, kemudian Mitsubishi, Daihatsu, Hyundai dan sebagainya. Tergantung dari sekolah, nanti ada fasilitasnya apa saja itu masing-masing sekolah ya. Kemudian misalkan belajar tentang diesel ya, full diesel ya, seperti itu, mobil-mobil pick up ya, kemudian minibus ya, kemudian oplet ya, walaupun oplet sudah jarang ya, itu yang termasuk ke kendaraan ringan ya, maksudnya seperti itu. Kendaraan ringan itu nanti belajar tentang mesin diesel, mesin bensin ya, kemudian itu di engine-nya, kemudian nanti ada sasisnya ya, belajar tentang diferensial atau gardan ya, transmisi, kemudian kopling dan lain sebagainya. Kemudian apakah yang masuk TKR ya, itu kan namanya kendaraan ringan ya, apakah bisa memperbaiki atau merawat untuk yang kendaraan yang berat ya sama aja ya, bisa. Kendaraan berat itu kan seperti contohnya misalkan bus antar provinsi ya, kemudian truk muatan besar gitu ya, bisa, karena sistem kerjanya kan hampir sama ya. Kalau kita paham konsep dasar sistem kerjanya ya sama saja sebenarnya, hanya mungkin perbedaan sedikit-sedikit saja seperti itu. Kemudian yang kedua ada TBSM ya, itu teknik dan bisnis sepeda motor. Itu bidang otomotif yang mempelajari tentang sepeda motor. Jadi untuk adik-adik SMP yang suka utak-atik motor ya bisa masuk ke situ ya, di teknik dan bisnis sepeda motor ya. Dan di situ juga belajar tentang manajemen bengkel yang baik ya untuk sepeda motor. Kemudian yang ketiga itu ada teknik bodi otomotif ya. Teknik bodi otomotif itu sendiri nanti adik-adik belajar tentang perawatan dan perbaikan panel ya, kemudian mengecat gitu ya, cat bodi ya, body repair, ngecat bodi, kemudian masang jok, melepas sarung jok ya, kemudian ada polishing, ada touch up ya, perbaikan seal set yang lepas ya, kemudian bagaimana memperbaiki bodi yang pengok ya. Jadi buat adik-adik yang pengen ahli dalam bodi kendaraan itu bisa masuk ke teknik bodi otomotif ya.
Kemudian tadi yang ketiga ya, yang keempat. Berarti yang keempat itu ada teknik alat berat. Teknik alat berat itu mempelajari tentang alat-alat berat. Alat-alat berat itu alat-alat yang ada di pertambangan ya, mungkin seperti backhoe gitu ya, ekskavator ya, seperti itu ya. Kemudian bulldozer ya, itu seperti untuk alat-alat tambang ya. Mungkin adik-adik yang berminat menjadi teknisi di perusahaan tambang untuk bidang teknisi yang memperbaiki itunya kendaraannya ya, alat-alat beratnya, mungkin bisa masuk ke teknik alat berat ya, SMK teknik alat berat. Kemudian tadi yang keempat. Kemudian yang kelima itu ada teknik ototronik ya. Teknik ototronik atau teknik otomotif elektronik itu menurut saya ya, jadi mungkin kalau salah bisa dikoreksi ya, barangkali ada salah. Itu otomotif yang dipadukan dengan elektronik ya, hampir sama seperti kayak TKR ya, cuma kalau ototronik itu belajar tentang kendaraan yang sekarang gitu, yang sudah menggunakan sistem kontrol gitu, sudah menggunakan sistem kontrol ECU ya, sudah seperti itu. Baik itu di mesinnya, berarti sudah belajar mesin-mesin yang sekarang. Kemudian sasis, misalkan transmisi itu kan ada, mobil-mobil sekarang kan sudah ada elektrikalnya ya, itu belajarnya tentang itu. Kemudian belajar tentang motor listriknya. Jadi buat adik-adik yang pengen belajar tentang kendaraan yang sudah masa kini ya, bisa itu ke ototronik ya. Kemudian apakah di TKR belajarnya mobil-mobil lama ya? Enggak juga, belajar juga mobil yang baru ya, tapi ya adanya materi tentang EV gitu secara general saja ya. Secara general maksudnya belajarnya tentang nama-nama sensor, fungsinya gitu ya. Kemudian mendiagnosis kerusakan sensor menggunakan scanner atau engine check, seperti itu ya. Jadi tidak secara mendalam. Misalkan di transmisinya ya belajarnya transmisi manual dan transmisi otomatis ya, tapi tidak mendalam sekali ke elektrikalnya. Kalau ototronik itu mendalam ke elektrikalnya, ada elektrikalnya. Harusnya ya, mungkin harusnya seperti itu idealnya. Itu yang tadi untuk SMK yang 3 tahun tadi. Yang pertama ada TKRO, teknik kendaraan ringan otomotif. Yang kedua ada TPSM ya, teknik dan bisnis sepeda motor. Yang ketiga ada TPO atau teknik bodi otomotif. Yang keempat ada teknik alat berat. Yang kelima ada teknik ototronik ya. Kemudian ada SMK yang 4 tahun. SMK yang 4 tahun itu yang pertama ada teknik dan manajemen perawatan otomotif ya. Teknik dan manajemen perawatan otomotif ya, itu kalau menurut saya itu hampir sama dengan TKR ya, hampir sama. Jadi dia belajar tentang mesin, sasis, dan elektrikal ya, sama hampir kayak TKR ya. Bedanya yang teknik dan manajemen perawatan otomotif itu 4 tahun dan ada pelajaran tentang manajemen kerja, manajemen bengkel dan bagaimana mengelola sumber daya manusia dan sumber daya pada bengkel itu. Kalau yang teknik kendaraan ringan itu pembelajarannya lebih fokus ke perawatan dan perbaikan kendaraan ringannya gitu. Tapi kalau yang tadi yang SMK 4 tahun teknik dan manajemen perawatan otomotif itu ada tentang belajar manajemen di perbengkelannya, seperti itu ya. Karena itu 4 tahun tadi. Nah, kemudian yang kedua ada otomotif daya dan konversi energi. Otomotif daya dan konversi energi itu berarti belajar tentang daya yang menggerakkan
menggerakkan kendaraannya. Contohnya misalkan gini, di motor bensin itu kan mengapa dia bisa punya kerja itu kan akibat dari pembakaran ya. Pembakaran itu dari energi panas atau kalor itu diubah menjadi energi mekanik ya. Jadi tadi otomotif daya dan konversi energi itu belajar tentang prosesnya itu ya, proses bagaimana mesin itu menghasilkan kerja ya. Nanti belajar tentang motor bakar ya, termodinamika, hukum-hukumnya itu, kemudian turbin gas, kemudian ketel uap, kemudian di elektrikalnya itu generator yang bisa menghasilkan tadi. Misalkan di motor misalkan di listrik itu kan mengubah energi listrik menjadi mekaniknya dikupas di tadi perubahan energinya. Kalau di otomotif daya dan konversi energi itu. Nah, itu tadi untuk kompetensi keahlian yang ada di teknik otomotif. Mungkin adik-adik sudah punya gambaran ya. Nah, itu sedikit ya general. Tadi yang yang SMK 3 tahun itu ada TKR, itu teknik kendaraan ringan ya. Kemudian ada TPSM, teknik dan bisnis sepeda motor, ada TPO, teknik bodi otomotif, kemudian ada teknik alat berat, kemudian ada teknik ototronik ya, yang 3 tahun, kemudian yang 4 tahun itu ada teknik dan manajemen perawatan otomotif, kemudian ada otomotif daya dan konversi energi. Nah, tetapi ini ya teman-teman atau adik-adik, itu untuk setiap wilayah atau kota ya itu tidak semuanya ada ya. Jadi ada yang misalkan di kota A gitu adanya TKR, ototronik atau TPSM gitu ya, adanya itu. Kemudian yang SMK 4 tahun nggak ada ya. Ada ya, misalkan di kota saya ya, di daerah saya itu di sini adanya paling TKR, TPSM sama teknik ototronik ya. Teknik alat berat, teknik bodi, kemudian SMK yang 4 tahun belum ada. Jadi disesuaikan juga dengan lingkungan teman-teman ya. Barangkali ada yang tidak ada, karena tidak semua sekolah itu kan membuka kompetensi keahlian itu. Memang untuk penyebarannya yang paling banyak itu ya TKR ya, teknik kendaraan ringan otomotif, karena sudah dari dulu itu yang istilahnya yang pertama gitu. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.